Bismillahirrahmanirrahim. Ahaitum bittahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan nutiqat biha haqa'iqul aqwan bilisanil hikmatiz zahirah fi kulli dharratin min zarratil wujud wa ashhadu anna sayyidal khalqi Muhammadan rahmatan minallah mufaddatan min ladunhu abduhu wa rasuluhu wa habibuhul mukhtar min khaliqih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Iktidaan wa ittiba'an li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi faqad fadal muttaqun. Para alim ulama yang saya muliakan, para asatis, para ustazat, para tuan guru, ayahanda, ibunda, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga di waktu subuh yang sangat indah ini, yang Allah sampaikan dan Allah diksikan melalui Al-Quran dengan istilah Quran al-Fajr. Pernah saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya makna Quran al-Fajr. Quran itu asal katanya dari qara'a yaqra'u. Maka pemaknaan di dalam ayat ini disebutkan tanpa alif lam. Itu mengartikan satu hal. Bahwa yang dimaksud Quran itu ialah bacaan. Artinya semua bacaan, baik itu tadabbur Al-Quran maupun ilmu-ilmu yang lain yang mendukung terkait dengan Al-Quran. Maka bahasa yang disampaikan Allah untuk membahasakan waktu subuh itu istilahnya dengan Quran al-Fajr. Kana masyhuda. Setiap yang kita lakukan itu masyhud, dilihat oleh seluruh para malaikat. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kita. Dan selain menambahkan, Allah berikan pemahaman kepada kita semua. Berapa banyak orang yang tidak faham akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan-kesimpulan yang pada akhirnya bahkan mungkin menghasilkan satu fatwa yang terkadang fatwanya suka dipaksakan bahkan kepada orang lain karena mungkin pemahaman awalnya belum jelas. Makanya jelas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-122 ketika dikatakan wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafarun min kulli firqatin ta'ifatan liyatafaqahu fid din. Bahwa tidak perlu semuanya. Kalau seandainya nanti ada beberapa orang di antara kalian yanfiru kafah, akhirnya berada dalam medan perjuangan dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah falaula nafarun min kulli firqah, sisakan dari sebagian kecil ataupun sebagian dari kelompok tersebut ta'ifatun, mereka yang yatafaqahu fiddin, yang memahami agama. Jadi pemahaman ini harus jelas. Konsep kita beragama ini harus jelas. Jangan sampai, jangan-jangan kita hanya mengikuti apa yang sudah ada, namun itu tidak menambah keyakinan kita. Makanya wajar
kalau tidak didasari dengan pemahaman yang jelas, pada akhirnya nanti akan menghasilkan mereka yang mungkin hari ini mendengarkan firman Allah, setelah itu bisa melakukan apa yang Allah larang melalui firman-Nya. Anekdot yang sering kita bilang apa? Berikan satu kebaikan, khatibnya bilang begitu, keluar langsung dilihat sendal yang terbaik. Kan gitu. Itu sering banget itu terjadi. Kenapa? Pemahamannya belum jelas. Nanti itu urutan pertama dalam ilmu. Jadi urutan pertama itu pemahaman. Baru dari pemahaman itu menghasilkan hafalan, yang nanti hafalan itu menghasilkan sebuah pelaksanaan dalam kehidupan. Orang kalau ibadah faham, maka akan enak menjalankan ibadah. Sayangnya berapa banyak di antara kita hanya melakukan ibadah sebagai rutinitas. Yang terkadang rutinitas itu terjebak pada sekedar menunaikan apa yang diminta. Padahal setiap apa yang kita lakukan itu memberikan bekas. Sering saya ungkapkan, kalau seandainya orang yang sholat faham tentang makna bahwa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus, kalau bahasa terjemahnya, walaupun bahasa tafsirnya itu luas. Ihdi itu asalnya dari huda, sering saya sampaikan. Huda itu bukan hanya petunjuk, namun maknanya ialah solusi. Jadi dalam sholat itu kita minta nih, setiap apapun yang kita hadapin dalam kehidupan ini, kita minta solusinya. Solusi laksana seperti siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Allah mengistilahkan ada sirat. Jadi nanti kalau misalkan di akhirat nanti, ini sampai ya. Ya. Biar kayak ustadz beneran ya Bu, makin ginian. Baik. As-sirat. Ya. As-sirat dalam istilahnya itu kan seperti jembatan. Ya kan? Sirat, bahkan bahasa dalam hadis Nabi, sirat itu ialah sebuah jembatan yang kecil. Namun kita mampu melewati jembatan yang kecil ini. Artinya bahwa kita ini mampu melewati sesuatu yang sempit ketika kita melaksanakan sholat untuk mendapatkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan. Maka ketika kita faham, ketika kita mengerti, maka mudah kita menjalankan apa yang kita lakukan dalam ibadah kita di dalam kehidupan. Hari ini izin ayahanda ibunda sekalian, saya akan menyampaikan bagaimana sebetulnya esensi beragama kita ini. Biar semuanya cukup jelas, sebetulnya apa yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Pertama, bahwa dalam jiwa dan diri manusia, itu kita punya 3 hal. Ini anatomi manusia itu setidaknya ada 3 hal yang disebutkan dalam bahasa buku itu, dalam bahasa ulama-ulama tauhid itu dikatakan yang pertama itu ialah jasad. Atau sering kita sebut dengan jasmani. Yang kedua itu ialah ruh. Sama artinya ruh. Dan yang ketiga itu aklani atau akal. Ini 3 hal yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi ketika kita melakukan ini,
Semuanya ini membutuhkan sebuah asumsi-asumsi yang baik. Sehingga akhirnya menghasilkan jasad yang baik, ruh yang baik, aklani yang baik. Jasad, Allah telah menjelaskan begitu rinci di dalam Al-Quran. Apa saja yang dibutuhkan oleh jasad. Seperti Allah bilang misalkan, Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir misalkan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan darah, daging babi. Ya kan? Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan sesuatu yang dipotong tanpa menyebut nama Allah. Ini yang dibutuhkan oleh jasad. Makan dan minum, kulu washrabu wa la tusrifu. Itu kan sebuah firman Allah tuh. Jadi agama kita begitu jelas mengatur dari A sampai Z. Bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, Allah telah mengaturnya dan menyiapkan segala macam perangkat demi perangkat yang Allah siapkan. Ya kan, prinsip untuk jasad apa? Kulu washrabu, makanlah, minumlah, tapi apa? Wala tusrifu, jangan berlebihan. Itu prinsip. Yang kedua, dalam jiwa kita itu ada yang dinamakan dengan ruh. Nah, ruh ini pun juga membutuhkan nutrisi. Inilah yang disebut oleh istilah kita yang dinamakan dengan ad-din. Dia butuh satu penunjuk untuk menjelaskan kemana arah dia. Dan di dalam jiwa manusia juga ada aklan. Apa itu aklani? Akal untuk mengikat ruh dan memberikan keluasaan bagi ruh, meminta kepada jasad menunjukkan apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan di dalam kehidupan ini. Dan ini dasar yang harusnya bisa difahami oleh setiap kita. Makanya untuk bisa menutrisikan aklani ini ada yang dinamakan dengan ilmu. Butuh ilmu untuk melakukan sesuatu. Sering saya sampaikan, Imam Syafi'i itu pernah mengatakan bahwa ibadatun bighairi ilmi mardudah la tuqbal. Ibadah yang tidak didasari dengan ilmu itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Analoginya mudah kan? Bu, sholat semakin banyak rakaatnya semakin banyak pahalanya apa enggak? Semakin banyak. Yakin? Berarti sholat subuh boleh dong 4 rakaat. Semakin banyak rakaatnya di sholat yang lain. Tahajudkah nanti untuk berpuluh, sholat mutlakah lain. Kalau subuh jadi 4 rakaat bukan dapat pahala, malah haram. Dasarnya apa? Ilmu, akal yang menguatkan itu. Makanya akhirnya ada satu panduan. Ada satu panduan jelas yang harusnya kita ikutin untuk bisa mengisi ruh kita itu. Ya, untuk bisa mengisi ruh kita itu. Loh, sekarang gimana cara kita nyari panduannya, Ustaz? Nah, kita lihat lagi bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ini sebuah ajaran itu dikatakan sempurna kalau seandainya ajaran tersebut memberikan sebuah pemaknaan secara tuntas mulai dari aspek teologis sampai kepada ibadah dan lanjut lagi kepada muamalah. Jadi intinya ketika kita berbicara tentang ad-din, sebuah ajaran, maka dia mencakup 3 hal. Apa dia? Pertama, teologis. Yang kedua itu ibadah. Dan terakhir itu muamalah.
Jadi mencakup ini nih, teologis, ibadah, dan muamalah. Kita lihat mana yang paling sempurna. Dari ukuran bagaimana kita merasionalkan akal kita. Nah itu nanti ada ilmunya masing-masing. Subhanallah, kalau kita bisa melihat Islam secara baik, maka kita akan melihat bagaimana Al-Quran menyusun segitu rupanya, yang akhirnya membuat semuanya mencakup ini sebagai sebuah kesempurnaan. Itulah maknanya. Maka ketika Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk memberikan kesamaan sebagai visi dan misi kalian yang berada di dunia ini. Untuk apa? Lita'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk mengajak kepada sesuatu yang baik dan mencegah kepada mungkar. Dasarnya satu, tu'minuna billah, berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita menemukan Islam ini dengan segi aspek dari 3 hal ini begitu sempurna. Baru nanti kita sepakatin ada sebuah ajaran yang dinamakan dengan Islam. Ini kesepakatan awal nih, bahwa untuk bisa mengisi ruh dan ruh kita sesuai dengan arahnya, bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita lakukan pertama kali melihat bagaimana esensi Islam itu sendiri. Coba sekarang kita lihat satu firman Allah saja. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, innani anallah. Ya, sesungguhnya aku Allah. Itu jelas teologisnya, bahwa Allah itu satu. Nanti kita lihat bagaimana membuktikan kok akhirnya ada Tuhan yang namanya Allah. Nanti di akhir insya Allah kita akan sampaikan, dan itu mungkin yang akan menjadi inti pembahasan kita dalam pertemuan kali ini. Ya, innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Berarti jelas, teologisnya jelas, bahwa Tuhan itu ialah sesuatu yang mengatur setiap kehidupan. Bisa kita bayangkan kalau dalam kehidupan kita saja, seandainya ada dalam satu permasalahan diperintahkan oleh 2 orang, yang terjadi urusan tersebut tidak menghasilkan kebenaran. Yang satu nih, di mobil aja gampangnya nih, di mobil gampang nih. Supir bilang nih kayaknya belok kanan, kata yang sampingnya belok kiri. Yang jadi lurus nabrak tuh. Satu permasalahan ketika ada 2 perintah, itu tidak jelas. Maka teologis pertama yang disampaikan oleh Islam itu apa? Innani anallah la ilaha illa ana. Aku Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain aku. Apa? Untuk mengatur, aku butuh satu kepastian hak prerogatif sebagai Tuhan. Itu unsur teologis yang pertama. Innani anallah la ilaha illa ana. Setelah itu apa? Disuruh fa'budni. Maka menghambalah kalian kepadaku. Gimana caranya? Fa'aqimis shalah. Salah satunya dengan melaksanakan sholat. Baru setelah sholat dilaksanakan, masuk kepada muamalah. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Bahwa sholat mencegah dari fahsya dan munkar. Jadi semuanya ini mencakup ayahanda ibunda sekalian. Semuanya ini mencakup. Ketika kita ingin berbicara tentang Islam, maka 3 aspek ini sudah cukup jelas. 3 aspek ini sudah cukup jelas. Nah, makanya kan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan ini, ya, ingin menyampaikan sebuah keislaman, sebuah ajaran yang dibutuhkan ruh untuk bisa menjalankan kehidupan, Allah cuma bilang apa?
dalam surah yang ketiga, Al-Imran ayat yang ke-19, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian yang sudah yakin bahwa Islam itu agama yang benar, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian, tingkatkan nilai ketakwaan kalian kepada Allah. Jadi syarat utamanya apa? Teologisnya jelas, kalian percaya dulu nih bahwa aku ialah Tuhan satu-satunya. Setelah itu ittaqullah, tingkatkan dengan dengan ketakwaan. Nilai keyakinan kalian tunjukkan dengan ketakwaan. Coba kita lihat nilai takwa. Bukankah nilai takwa itu mencakup ibadah dan muamalah? Al-Baqarah tuh hudan lil muttaqin. Siapa orang-orang yang bertakwa? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu pertama Allah. Wa yuqimunas shalah, ibadah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, muamalah. Dari setiap rezeki kalian maka infakkan. Jelas. Itu maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian, kuntum khaira ummah. Kalau kalian menjalankan ini dengan benar, maka insya Allah kehidupan kalian akan indah. Namun sayangnya, ingat, Islam ini bukan hanya nilai keyakinan. Oke? Islam ini bukan hanya keyakinan, dia butuh praktek apa yang kita yakinin. Makanya bahasa ulama-ulama tauhid mengibaratkan Islam itu dengan iman dan amal. Bahasanya dengan iman dan amal. Arti iman apa, Bu? Apa? Percaya. Yakin. Ya kan? Berarti itu adanya di mulut atau di hati? Adanya ada di hati ya. Berarti dia perlu diikat. Ya kan? Nilai yakin kita ini perlu diikat dengan satu hal untuk membuktikan nilai keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sering kita istilahkan dengan akidah. Karena iman ini dibutuhkan untuk bisa mengikat nilai yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti selanjutnya amal ini itulah yang diistilahkan oleh para ulama dengan syariat. Jadi keyakinan kita ketika ingin diikat lebih lagi dan kita bisa menyampaikan nafsun kita, sebuah jiwa yang sudah diisi dengan amal tadi, ya, sebuah jiwa dengan diisi dengan ini, dan untuk memberikan sebuah kepastian bahwa kita menghadap Allah, mempertanggungjawabkan nilai yakin kita benar-benar Allah ialah Tuhan kita. Itu syaratnya dengan menjalankan syariat. Syaratnya dengan menjalankan syariat. Makanya untuk bisa menopang itu semua, gitu ya kan? Untuk bisa menopang itu semua, sesuatu yang ditopang, sesuatu hal, misalkan nih ada bangunan nih, ketika dinamakan dengan misalkan Ka'bah lah ya. Ka'bah ketika bisa menjadi satu bangunan persegi itu, dia butuh penopang 1, 2, 3, dan 4. Istilah dalam bahasa Arab untuk menopang itu semua dinamakan dengan ruknun. Makanya ada rukmun syami kalau di Ka'bah itu. Ada rukmun hajar aswad, ya kan? Ada ruknul yamani. Maksudnya sisi untuk menopang. Nah, hadirlah baru yang sering kita kenal dengan rukun iman
dan Islam. Jadi ini dasarnya. Bagaimana kita beragama, ini dasarnya. Jadi kalau misalkan nanti mau buat kajian, hanya ini yang menjadi patokannya. Makanya ilmu untuk menguatkan akidah ini, ada sebuah ilmu yang dinamakan dengan ilmu tauhid. Yang dinamakan dengan ilmu tauhid untuk memastikan bahwa Allah itu yang satu. Atau disebut dengan ilmu akidah. Untuk menguatkan nilai yakin kita kepada Allah. Makanya untuk menguatkan itu ada namanya ilmu akidah. Siapa itu Allah? Bagaimana Allah? Bagaimana sifat-sifatnya? Bagaimana cara kita kembali dengan Allah? Siapa yang Allah tugaskan untuk bisa mengingatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang sering kita sebut dengan iman, rukun iman tadi. Masih hafal rukun iman, Bu? Bapak-bapaknya udah ketawa. Dulu masa kecil kan kita sering, ayo tapuk rukun iman. 1, iman. 2, iman. Ya, saya nggak mungkin. Harusnya hafalan-hafalan masa kecil itu kita bawa ketika dewasa dengan pemahaman. Ya kan dulu seperti itu tuh. Makanya saya sangat sedih kalau misalkan SD katanya agama udah gak penting, pelajaran agama gak penting. Dari mana dia tahu iman dan Islam? Gak semua di setiap komplek, gak semua di setiap lingkungan itu punya masjid yang punya TPA. Ketika itu dihilangkan dari sekolah, mau kemana? Makanya dulu ketika Profesor M. Nuh itu jadi, kan akhirnya semua sekolah internasional wajib ada guru agamanya. Sepakat saya. Kenapa ini penting? Ini pelajaran kelas 1 SD, kelas 3 SD, kelas 7 SMP ada nih. Karena kenapa ini diulang-ulang? Ayahanda ibunda sekalian, silakan kalau yang mau ngikutin firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita bacakan. Surat Al-A'raf ayat 172. Nah, tadi baru ingat saya. Tadi kita baca ya. Di ayat yang 172 tadi. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum bala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pembebanan kepada Nabiullah Adam dan juga anak cucunya, wa ashhaduhum ala anfusihim. Nah ini nih, wa ashhaduhum ala anfusihim, dan aku berikan sebuah persaksian kepada setiap jiwa yang ada itu. Alastu birabbikum, apakah aku ialah Tuhan kalian? Semua kita sepakat mengatakan bala, benar ya Allah. Syahidna. Jadi kenapa kita akhirnya harus mengulang yang namanya rukun iman ini? Harus mengulang yang namanya rukun Islam ini, terutama terkait dengan rukun iman. Kenapa kita harus mengulang? Karena kita sudah berjanji dengan Allah, alastu birabbikum. Dan kita semua syahidna, benar, kita semua bersaksi. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan keyakinan-keyakinan yang lain. Itulah makanya Allah menurunkan Nabiullah Nuh
untuk mengembalikan kepada kita semua tentang persaksian yang pernah kita lakukan awal dahulu. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memutus kembali Nabiullah Ibrahim. Itulah kenapa Allah mengutus Nabiullah Musa. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Isa sampai pada akhirnya mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita pernah berjanji. Dan ingat ayahanda ibunda sekalian, kullu mauludin, kata Nabi SAW, yuladu ala fitrah. Setiap kita itu dilahirkan dengan fitrahnya. Ini mengait kepada tadi di dalam Al-A'raf 172 tadi. Bahwa setiap kita itu dilahirkan dan pernah bersaksi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya model ketaatan itu yang terus diingatkan. Diingatkan oleh para nabi, diingatkan oleh para ulama. Itulah akhirnya hadirnya ilmu-ilmu ini. Ilmu tauhid. Bagaimana kita memberikan sebuah pemastian kok bisa Allah yang kita pilih sebagai Tuhan. Ini sebuah pertanyaan yang harusnya bisa kita jawab. Sering gak Pak ditanya sama anaknya, kok kita harus menyembah Allah? Oh iya, karena harus begitu. Harus begitu nggak masuk pada logika. Nah makanya itu hadir ilmu tauhid, itu hadir ilmu tauhid. Nanti lagi turunannya bagaimana malaikat, apa saja tugas mereka, bagaimana sikap mereka. Nanti turun lagi bagaimana nabi. Ingat seorang nabi itu dijelaskan ilmu tauhid. Kenapa? Jangan sampai kita melakukan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, oleh yang lainnya, oleh umat yang lain. Akhirnya apa? Menganggap nabi seakan-akan menjadi Tuhan. Hanya karena dengan mukjizat yang Allah berikan. Makanya kan jelas itu. Bahwa innama ana bashar, kata Nabi. Aku itu hanya seorang manusia biasa. Itu Nabi langsung bilang begitu tuh. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Isa. Sama seperti apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Karena semuanya tugas dari mereka ingin mengembalikan kita kepada fitrah kita. Mengembalikan kita untuk bisa bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa taala ialah sebenar-benarnya Tuhan. Ya. Jadi saya ulangin, ketika kita berbicara tentang esensi agama, maka kita akan berbicara tentang dua hal, iman dan amal. Keyakinan dan syariat. Syariat itu ialah pembuktian dari iman. Makanya yang pertama kali dilampaikan syarat syariat itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Penegakan yang awal dulu tuh. Pemastian yang awal dulu itu. Karena jangan sampai kita melakukan, ada orang yang mungkin dia hanya beriman namun tidak beramal. Ya kan? Misalkan Quran surat 49 ayat 14. Ketika Allah mengatakan qalatil a'rab amanna. Ketika seorang Arab mengatakan bahwa aku telah beriman,
Kullam tu'minu, sampaikan kepadanya. Nah itu. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Ingat, engkau itu belum beriman. Kau baru hanya menerima tuh itu. Karena amal-amalnya tidak didasari dengan nilai yakin. Amal-amalnya tidak didasari dengan nilai yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya beramal tanpa iman juga sama modelnya. Salat aja, atau enggak mungkin yang sekarang sering sekali sering kita dengar, ada orang yang baik banget Ustadz, tapi dia belum beriman. Sama, bahasa Al-Qur'an dia itu seperti haba'an manthura, seperti debu yang tidak bisa diambil tuh. Seperti debu yang berterbangan, seperti debu yang mansuro ditebarkan di atas itu. Dia hanya beramal namun tanpa ada iman, gak bisa kata Allah. Hasilnya hanya menghasilkan kebaikan dunia namun tidak menghasilkan kebaikan akhirat. Nah, maka dasar dua ini itu laksana seperti burung. Seperti sayap burung, kanan kirinya itu saling dibutuhkan. Seekor burung tidak akan bisa terbang kalau salah satu sayapnya akan jatuh. Kalau salah satu sayapnya itu sakit atau rusak, dia membutuhkan dua ekor sayap yang terbang. Itulah makna antara iman dan amal. Seorang menghadap Allah mempertanggungjawabkan akan nilai yakinnya kepada Allah, dan juga mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan untuk membuktikan nilai keyakinannya. Jadi secara umum ini esensi kita beragama. Nah, kalau ada pertanyaan sekarang, bagaimana kita membuktikan bahwa benar-benar Allah itu ialah Tuhan kita? Saya awalin yang pertama, ayahanda ibunda sekalian. Ketika saat itu Allah pertama kali menyebutkan namanya. Ya. Jadi ketika Allah pertama kali menyebutkan nama, menyebutkan dirinya, ketika Nabi SAW misalkan dilantik. Ketika Nabi pertama kali dilantik. Ya. Ketika Nabi SAW pertama kali dilantik, Allah menyebutnya dengan istilah Rabb. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama tuh. Jadi pertama kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya itu dengan istilah Rabb. Kalau dalam istilah tauhid itulah sifat rububiyah. Apa itu sifat rububiyah? Ialah sifat bagaimana Allah menjaga, bagaimana Allah mengatur, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan segala hal, termasuk dengan iman yang terakhir tadi, qada dan qadar itu. Itu ialah sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, pertama kali kita pun juga diberikan persaksian, ya kan? Diberikan persaksian, itu istilahnya juga alastu birabbikum. Apakah aku ialah benar-benar pendidikmu? Rabb bisa juga diartikan Rabb, Rabbun. Ya. Dalam istilah bahasa Arab ini bisa bermakna Rabba yurabbi. Ya. Rabba yurabbi. Makanya ada istilahnya dulu apa? Sang murabbi. Ya, sang murabbi. Apa artinya sang murabbi? Dia yang mendidikmu. Laksana orang yang mendidik, dia kan harus mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh muridnya. Nah, itu yang pertama kali Allah sampaikan. Maka pertama kali Allah mengajarkan Nabi, Iqra bismi Rabb. Bacalah dengan aku sebagai Tuhan yang menjagamu.
Aku sebagai Tuhan yang akan mengatur kehidupanmu. Pertama kali kita lahir, fitrah kita tadi itu, oke? Fitrah kita tadi itu ialah untuk bisa memberikan sebuah gambaran bahwa nanti akan ada satu zat yang akan mengatur kehidupan kita. Dan itu fitrah pada setiap manusia. Nah, makanya Allah awal-awal ayat-ayat yang pertama pada fase Makkiyah itu istilahnya memakai rob terus tuh. Ya kan? Misalkan surat Al-Falaq, An-Nas tuh kan. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq, qul a'udzu rob terus tuh. Itu awal mula. Dan ingat ayahanda ibunda sekalian, ketika di dalam Al-Quran ada istilah kul, ini untuk menguatkan bahwa Nabi SAW itu benar-benar memiliki mukjizat yang bernama Quran. Karena silakan temukan di buku mana ada orang yang menulis dengan istilah katakanlah aku ingin. Nah, kita kan nggak ada tuh. Kalau dia yang nulis benar-benar penulis menyarankan kan langsung begitu. Namun ini ada satu perintah, katakanlah wahai Muhammad. Makanya bahasanya itu a'udhu, aku berlindung. Jadi Allah seakan-akan merintahin kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, katakanlah aku berlindung birab. Jadi bahasa kul itu, ini indahnya Quran, diksinya Quran itu seperti itu. Sampai sedetail itu Quran. Takut nanti ada orang yang menyangka bahwa Quran itu buatan Muhammad, maka disebut dengan istilah kul. Karena nggak mungkin seorang yang nulis mengatakan katakanlah. Berarti kan kalau katakanlah ada yang merintah. Ya kan? Ada yang merintahin. Ketika ada yang merintahin berarti Quran bukan dibuat oleh Muhammad, namun dibuat oleh yang merintah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu ijaz Quran, ada istilah kul di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ayahanda ibunda sekalian, itu jadi pertama kali Allah nyebutin istilahnya dengan Rabb. Ini pun juga untuk mengetes, untuk memberikan sebuah peta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingkar, siapa nanti yang akan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena fitrah setiap manusia itu ialah menyembah kepada Allah yang satu. Firman Allah Subhanahu wa taala misalkan dalam surah 30 ayat yang ke-30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Tegakkanlah wajah kalian. Wajah itu kan sering dipakai oleh istilah Quran untuk menunjukkan diri kita. Ya, lid-dini hanifa fatratallah allati fataran nasi 'alaiha. Sebuah fitrah yang telah Allah sampaikan, allati fataran nas tuh. Bahasanya tuh bahwa itu merupakan sebuah fitrah yang telah Allah fitrahkan kepada setiap manusia. Bukan hanya setiap orang yang beriman. Allati fataran nas 'alaiha. Jadi itu ialah sebuah fitrah kepada seluruh manusia. Makanya Nabi itu hadir untuk ngetes fitrah kita ini udah kemana. Itulah yang terjadi kepada Siti Khadijah misalkan. Fitrahnya langsung ngasih istilahnya notifikasi langsung. Baru dilihat Nabi SAW, oh ini benar Nabi akhir zaman. Itu yang dilihat oleh Bukhaira. Itu yang dilihat oleh Waraqah bin Naufal, pendeta Yahudi saat itu. Fitrahnya langsung muncul. Oh benar ini yang diinginkan. Kenapa? Karena dia mengikuti Allah yang satu. Ada yang keluar dari fitrah, ada yang keluar dari fitrah.
Itulah Abu Jahal dan yang lain. Sehingga pada akhirnya mereka menciptakan apa? Lata, Manna, Uzza. Tuhan-Tuhan yang lain tuh. Menjadikan sesuatu yang bahasa kalau dalam istilah Quran, dalam mengikuti diksi Quran, Allah Subhanahu wa taala cuma bilang kalian mengambil Tuhan-Tuhan kalian yang bahkan lam yakhluqu zubabah, menciptakan lalat yang kecil saja tidak sanggup. Bahkan bukan hanya lalat, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ada lalat kan dia nggak bisa nepok. Nepok tuh bahasa mana tuh ya? Nepok tuh. Lah orang dia tinggal diem. Bahkan dikumpulin tuh Lata, Uzza dan segala macam, nepok lalat nggak bisa. Itu bahasa untuk bisa mentahkirkan mereka. Tahu kan tahkir tuh? Tahkir itu istilahnya menghinakan Tuhan-Tuhannya orang-orang jahiliyah tuh. Bahasa keren tuh. Itu diksi Quran loh. Kata Allah. Sekecil lalat aja pun kamu nggak sanggup. Bahkan dia nggak sanggup. Lawistama'u, walaupun kalian berserikat. Dan ingat ayahanda ibunda sekalian, fitrah kita ini itu kalau sudah keluar, bahkan pada akhirnya sebagaimana Allah mengatakan afatattakhidu alihatan hawa, menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Itulah yang terjadi kepada Firaun. Itulah yang terjadi kepada mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Sehingga seakan-akan mereka menafikan kehadiran Allah, menafikan segala siksa yang telah Allah siapkan kepadanya. Nah, ayahanda ibunda sekalian, jadi pertama kali Allah nyebutin dengan istilah Rob. Baru setelah itu terjadilah penyimpangan demi penyimpangan. Ada yang dikatakan Nabi selalu terus ditanyakan, ya Muhammad SAW, Tuhanmu itu kayak gimana sih? Tuhanku jelas tuh, Lata, Uzza segala. Karena Tuhanmu gimana? Yang dibahasakan oleh engkau dengan Rob itu apa? Bagaimana? Nah, untuk bisa membuktikan itu semua, ya, ada istilah dalam bahasa Arab yang dinamakan dengan akhlaso. Akhlaso itu akhlaso. Sini ya bunda ya. Akhlaso. Masih ada waktu kan ya? Insyaallah ya. Masih ada waktu Pak Haji? Masih. Saya ragu. Sedikit lagi ini terakhir ya. Akhlaso. Akhlaso itu artinya jernih. Awal katanya dia dari kholaso. Kholaso itu ialah sesuatu yang jernih murni. Makanya air putih orang Arab sering sebut dengan ma'un khalis. Bukan ma'un abyad. Abyad itu putih. Maka ma'un abyad itu diistilahin oleh orang Arab itu susu, bukannya air putih. Padahal air putih bagi kita air putih ya. Nah, maksudnya ialah khalis itu tuh benar-benar bersih tuh. Bunda yang kalau punya wajah khalis, Masya Allah itu. Jadi kalau nanti ayahanda, bapak-bapak datang, muka mama khalis, berarti lagi muji itu bun. Khalis itu kan artinya benar-benar bersih, jernih, gak ada tuh, gak ada jerawat, gak ada segala macam. Itu maknanya. Nah, kalau seandainya dalam bahasa Arab masuk huruf alif, itu ialah untuk menguatkan dan menghilangkan segala bentuk campuran yang ada di situ. Maka dinamakan dengan akhlaso. Ya, akhlaso. Bentuk adjektifnya itu ikhlas.
bentuk adjektifnya itu ikhlas. Apa makna ikhlas? Bersih dari segala macam bentuk penyelewengan yang telah dilakukan oleh orang. Jadi kan pertama Allah nyebutin dengan Rob nih, ya kan? Setelah itu orang gak percaya Rob itu kayak gimana, Tuhan yang kamu maksud itu kayak gimana Muhammad. Maka Allah memurnikan ini semua untuk lebih menguatkan itu, agar yang dimaksud jernihnya Tuhan itu seperti apa, maka masuklah alif lam di sini untuk bisa mengesankan bahwa ini benar-benar bersih. Maka ada istilahnya kita sebut dengan al-ikhlas. Ini puncak ketuhanan yang sangat nyata. Dan ini dasar ibadah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas, jernih, tanpa disatukan oleh apapun, tanpa dicampuri oleh bentuk apapun. Maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang itu, dan inilah yang akhirnya membuat nama ini bisa menggetarkan siapapun yang menyampaikan dengan iman. Menggetarkan siapapun yang menyampaikannya dengan iman. Bung Tomo hanya sebut dengan Allahu Akbar. Allahnya itu disebutkan karena dengan nilai yakinnya akhirnya bisa memenangkan dalam November Surabaya itu. Ini yang disampaikan, maka nilai inilah yang harusnya ada. Kenapa? Karena Allah langsung bilang bahwa zat yang mengaturmu, zat yang menciptakan langit dan bumi, zat yang membuatkan ikhtilafil laili wan nahar, pergantian antara malam dan siang hari itu, itulah sampaikan kepada mereka ya Muhammad, huwallahu ahad. Nih yang pertama. Jadi Allah nih, yang dia itu ahad. Ahad itu bukan satu, namun ahad itu tunggal. Karena kalau satu bisa jadi satu di Karawaci, satu di Jawa Timur, satu lagi di Mesir misalkan. Ini nggak ada maksud ke yang lain ya Pak? Saya ngeri di beberapa ibu-ibu lagi di posisi ibu-ibu, makanya agak ke kanan tadi, ya kan? Allah ahad, jadi benar-benar tunggal. Selanjutnya, daripada kamu bergantung kepada Lata Uzza Habat, sampaikan kepada umatmu Allah itu as-somad. Apa artinya somad Bu? Ustaz Abdul Somad? Bukan. Apa? Cerdas? Bergantung. Jadi Allah yang jadikan sandaran. Karena kemarin itu ada sebagian umat, satu orang yang telah Allah takdirkan, ya, yang Allah takdirkan sebagai seorang nabi, dan dia lahir kebetulan tanpa ayah, dan ada yang menjadikan dia itu seakan-akan Tuhan, maka Allah langsung menyebutkan ciri khas dari Tuhan itu lam yalid. Jadi dia nggak punya bapak, nggak punya anak. Yang terakhir yang paling penting, walam yakun lahu kufuwan. Jadi dia nggak menyerupai sesuatu. Dia nggak menyerupai sesuatu. Ya kan? Diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya. Untuk menguatkan ahad, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang 163. Allah mengatakan laukana fihi ma alihatan illallah la fasadata.
Kalau seandainya di dalam dunia langit dan bumi itu ada alihah, ada Tuhan selain kepada Allah, la fasadata, dia pasti akan rusak. Bisa dibayangkan kalau ada dua Tuhan tuh. Yang satu mau nurunin matahari jam 5, yang satu mau nurunin hari jam 3, tabrakan tuh matahari. Ya kan? Maka Allah itu ahad. Allah itu satu-satunya. Dikuatkan lagi misalkan, untuk menjadikan Allah itu ialah as-somad, tempat bergantung. Allah menyampaikan kalau seandainya ada satu hal apapun dalam kehidupan kalian, apa? Kulida'ullah awida'ur rahman. Sampaikan kepada mereka, ud'ullah, berdoalah kalian. Sampaikan, panggillah Allah dalam permasalahan kalian. Iyyama tad'u falahul asmaul husna. Dan ingat, ketika kalian memanggil, dia memiliki nama-nama yang sangat baik. Walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Itu kan tempat bergantung. Maka ketika kita diserang, kita panggil Allah, ya Allah, ya Nasir. Ya Allah yang maha penolong. Ketika sulit sekali kita menerima Allah, ya Allah ya alim. Ya Allah yang Engkau yang maha memberikan pengetahuan. Ketika seakan-akan kita sulit sekali untuk bisa mendapatkan hal, kita bisa, ya Allahu ya Muqtadir, Engkau yang menentukan segalanya. Atau bisa kita panggil hanya dengan satu kalimat, ya Allah. Makanya itu pemaknaan. Itu nama zat yang kita sebut dengan Tuhan. Dan yang terakhir ini yang paling penting. Syarat menjadi Tuhan itu dia tidak boleh menyerupai sesuatu. Atau dalam ayat lain Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'a. Dia enggak seperti apa yang kita bayangkan. Kalau seandainya Allah ada yang mirip, maka dia akan memiliki kekurangan antara satu dengan yang lainnya yang bisa jadi saling melengkapi, dan itu menurunkan sifat dari Tuhan. Kalau seandainya Allah mirip dengan sesuatu, berarti ada Tuhan yang lainnya. Makanya nggak boleh tuh. Allah itu satu-satunya. Laisa kamitslihi syai'. Maka kan sering saya sebutin, kalau ada orang istilah nyebut dengan Allah, apakah ini Allah? Hah? Apakah ini Allah? Pak, ini Allah? Kok ragu Pak? Ini Allah bukan? Hah? Kalau ini Allah nanti kita bisa, oh ya Allah gitu nanti. Ini bukan Allah, ini tulisan Allah, tulisan bahasa Arab Allah yang ditulis sama orang Karawaci begini. Bukan ini yang dimaksud. Tapi dia zat yang dia tidak menyerupai sesuatu. Karena sifat Tuhan satu-satunya itu ialah laisa kamitslihi syai'. Dan ini dijelaskan secara detail oleh ilmu tauhid. Bagaimana membuktikan Allah itu satu. Allah tempat bergantung. Dan Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Melalui berbagai macam sejarah yang telah ditunjukkan. Dan yang terakhir, Allah itu tidak menyerupai sesuatu. Nah, inilah yang menjadi sebuah dasar setiap kita untuk melakukan ibadah. Maka bahasa yang disampaikan dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah. Kita tidak mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada kita illa liya'budullah, kecuali untuk sekedar menjadi hamba.
sekedar menjadi seseorang yang diminta langsung oleh Tuhan. Liya'budullaha mukhlisin, dengan nilai keikhlasan, lahu hanya untuk Allah, ad-din, untuk menguatkan nilai ajaran kita. Jadi kehidupan ini mudah kalau seandainya kita memahamin konsep kita ini, konsep beragama kita, konsep bagaimana kita menjalankan ini semua. Ayo teman-teman sekalian, kenapa ini menjadi pembahasan yang seru, sering dibahas? Sekali lagi, biar notifikasi pada diri kita itu muncul untuk mengembalikan fitrah kita, bahwa kita hanya ingin menyembah Allah yang satu dan kita tunjukkan dengan amal-amal kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat. Enggak ada tanya jawab, Pak Ji? Oh, apa ada? Silakan. Baik. Kita akhiri dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita.